Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat pada pagi ini. Alhamdulillah. Yang kedua, kita wajib banyak bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur bahwasanya pada tahun ini insya Allah Allah panggil kita untuk melaksanakan haji. Amin Allahumma amin. Dari berapa umat yang merindukan penantian pada saat ini dipanggil menuju Baitullah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun salah satunya kesempatan dari jamaah Al-Ihram ya Kiai ya, untuk menuju Baitullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menolong kita, yang telah menyelamatkan kita dari alam yang penuh dengan kezaliman, dibawa ke alam yang terang benderang, yakni adanya dinul Islam wal iman. Para petugas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan semua jemaah yang saya hormati, perkenalkan nama saya Amiruddin, Muhammad Amiruddin. Aslinya orang Madura ya Pak ya, aslinya orang Madura. Alhamdulillah oleh teman saya Khairul Azam, karena beliau lagi sibuk ada urusan, diwakilkan ke saya. Tapi ibu bapak, kalaupun masih gantengan Khairul Azam, anggaplah saya Khairul Azam ya. Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengucap salam itu hukumnya sunnah, akan tetapi jawabnya hukumnya wajib. Ya Bu ya. Insya Allah perjalanan kita menuju kota Taif. Kota apa Bu? Loh, kok ada yang bilang Thayyib? Siapa itu bilang Thayyib di belakang? Kota Taif, Bani Sakif, kota Taif. Jangan salah Bu ya. Nanti kita ke kota Sakif Bani Taif, salah. Ke kota Taif Bani Sakif, di mana di sana perjuangan Rasulullah, sejarah perjuangan Rasulullah menuju kota Taif itu sangatlah perih dan menyedihkan. Bahkan di sana baginda Rasulullah sampai berdarah-darah. Halo Bu, assalamualaikum. Bisa dipahami Bu? Kalau nggak paham saya pakai bahasa Arab. Boleh. Kalau nggak paham lagi saya pakai bahasa Madura. Boleh juga. Gimana? Milih yang mana? Madura. Bersatu pada Jokowi saja. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap mendengarkan dongeng Bu? Siap. Nanti yang tidur saya samperin ya. Ini aturannya nggak boleh tidur ya. Kalau misalnya mau tidur lanjut tidur bersama, saya bimbing doanya insya Allah. Sejarah tentang kota Taif dimulai dari sejarah kota Mekah awalnya. Mungkin sudah luas dijabarkan oleh Ustaz Khairul Azam ya Kiai ya. Cuman saya menambahkan sedikit ya. Sejarah berawal dari sejarah kota Mekah. Mekah didirikan pertama kali, orang yang penghuni kota Mekah adalah Nabi Adam alaihissalam. Siapa Bu? Nabi Adam alaihis. Kenal Bu? Kenal. Tahu doang sih. Jujur aja Bu, sama. Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari syurganya Allah, di dalam Al-Quran Nabi Adam diperintahkan oleh Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Allah perintahkan Nabi Adam beserta istrinya untuk menikmati isinya surga sebagaimana dia suka. Anggap kata orang Jawa itu sakarno ya, sakar petipi dari ponoreng Madura. Paham Bu bahasa? Ada yang paham bahasa Madura? Paham.
Subhanallah. Allah turunkan Nabi Adam dari surganya Allah. Ada yang mengatakan diturunkan di negara India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah. Di kota mana, Bu? Jeddah. Beberapa puluh tahun Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan oleh Allah karena melakukan larangan Allah untuk tidak mendekati sebuah pohon yang ada di surganya Allah, yaitu yang disebut dengan pohon khuldi. Bahkan di sana Allah larang Nabi Adam untuk mendekati pohon tersebut. Bahkan di sana Nabi Adam melanggar beserta Siti Hawa, bukan hanya mendekati, akan tetapi memetik buahnya dan memakannya. Allah murka kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam Allah turunkan dari syurganya Allah. Assalamualaikum. Takut tidur saya, Bu. Khawatir saya. Setelah itu Allah turunkan Nabi Adam dan Allah pisahkan. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan lagi itu 200 tahun, bahkan ada yang mengatakan 300 tahun. Dan alhamdulillahnya, Bu, Ibu, dengerin Bapak, walaupun Nabi Adam beberapa ratus tahun dipisahkan, Nabi Adam gak pernah selingkuh. Gak ada selingkuh. Kita semua nih ngerasa bapak-bapak nih nggak pernah selingkuh Nabi Adam. Kenapa tidak selingkuh? Karena tidak ada lagi. Kalau sekarang jangan coba-coba marahin suaminya. Di depan saya, di luar sana itu banyak, Bu. Ibu, semoga Allah jadikan jodoh dunia akhirat sampai mati. Yang Pak Haji setia, yang Bu Haji juga setia. Amin, Allahumma amin. Setelah itu Allah pertemukan, dan setelah beberapa puluh tahun Allah pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertama kali Siti Hawa diketahui oleh Nabi Adam itu di Arafah. Arafah nanti kita tempat wukuf, Bu. Tempat wukuf itu adalah puncak rukun ibadah haji. Kalau kita pada saat wukuf di Arafah tidak ada di Arafah, maka itu tidak dinamakan haji, Bu. Semoga kita sehat semuanya, melaksanakan wukuf di Arafah sampai tuntas ibadah hajinya nanti, dan membawa haji yang mabrur. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Di sana di Arafah tersebut Nabi Adam dan Siti Hawa saling mengetahui melihat, dan di sana Nabi Adam menuju Arafah, Siti Hawa menuju Arafah, dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah gunung yang namanya Jabal Rahmah. Di sana itu subhanallah, di sana itu pertemuan pertama kali Nabi Adam dan Siti Hawa setelah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana bisa doa-doa, Bu, ya. Bisa doa, tapi kalau suaminya Bu, kalau di sana dianjurkan suaminya kalau mau doa, kalau mau bimbing doa disuruh pakai bahasa Indonesia, Bu, ya, Bu. Takutnya nanti Allahumma zid zauji, amin, kata istrinya. Allahumma zid zauji, amin. Apa itu artinya? Suaminya orang pinter, kiai, nah ini kayak Kiai Abdul Rahman ini istrinya. Allahumma zid zauji, amin. Apa artinya? Ya Allah, tambahkan istri saya itu, ya, amin, katanya. Hati-hati, Bu, ya. Amin nanti berarti artinya setuju. Subhanallah. Setelah itu Nabi Adam bermukim. Pertama Allah perintahkan Nabi Adam untuk beriman kepada Allah, dan semua keturunan Nabi Adam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa tahun kemudian, Bapak Ibu, orang-orang di sana kembali pada saat Nabi Adam, orang bertauhid kepada Allah. Artinya orang sudah menyembah Allah dari mulai Nabi Adam. Beberapa tahun, beberapa ratus tahun kemudian tibalah masanya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh di sana, Bapak Ibu, diutusnya Nabi Nuh, orang kota Mekah itu sudah kafir kembali, sudah mulai menyembah berhala kembali. Nyambung ceritanya, Pak, ya. Kalau gak nyambung, saya pakai bahasa Arab lagi. Assalamualaikum. Tibalah di sana masanya Nabi Nuh alaihi salam.
setelah masanya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh itu berdakwah selama 310 tahun, cuman hanya dapat 10 orang. Bayangkan tuh, 310 tahun penantian kita ini mau pulang ke Indonesia aja sudah rindu berat kayaknya. Ya, 310 tahun Nabi Nuh berdakwah cuman hanya mendapatkan 10 orang. Di sana Allah tawarkan kepada Nabi Nuh apa yang pantas untuk umatnya yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh ditawarkan oleh Allah untuk mendatangkan sebuah banjir. Di sana Nabi Nuh Allah perintahkan untuk membuat sebuah kapal yang ada di atas gunung. Bu, di Mekah buat kapal di atas gunung, masuk akal apa tidak? Mekah ini subhanallah yang ada air zam-zam itu pada masanya Nabi Ibrahim, ibu. Dulu masanya Nabi Nuh nggak ada air zam-zam. Air zam-zam belum dimukjizatkan, ya bu ya. Membuat kapal di atas gunung dan orang yang tidak percaya kepada Nabi Nuh itu tertawa, bu. Subhanallah, sudah ngaco sekarang udah tambah gila lagi. Bahkan anaknya yang bernama Kan'an ikut-ikutan mengatakan bahwa ayahnya sudah gila. Bu, kalaupun tampanan Ustadz Azam, lihatlah bu ke depan, ya. Anggap saja yang di depan ini Ustadz Azam. Ustadz Azam YouTuber itu, ya. Subhanallah. Halo bu, assalamualaikum. Sampai mana ceritanya? Nabi Nuh. Sampai Ustadz Azam. Kan'an itu walaupun anak dari seorang putra dari seorang nabi, itu durhaka kepada Nabiullah, durhaka kepada Nabi Nuh, dan Allah tenggelamkan mengikuti kaum-kaum kafir tersebut. Artinya apa bu? Kalaupun ayahnya seorang kiai, kalaupun bapaknya seorang habaib, kalau kerjaannya tidak benar, Allah pasti akan mengadabnya. Benar? Benar bu? Ambil sejarah dari kisah Nabi Nuh tersebut. Kalaupun putra seorang kiai, putra seorang habaib, bahkan putra seorang yang petinggi pun, kalau kerjaannya tidak baik, Allah pasti akan mengadabnya. Setelah itu Bapak Ibu, Makkah kembali kosong. Orang yang hidup pada saat itu cuma hanya orang yang berada di kapal Nabi Nuh. Seluruh dunia Allah tenggelamkan. Hewan-hewan yang selamat yang berada di kapal, manusia yang selamat cuma ada yang ada di kapal saja. Yang lainnya musnah, Allah musnahkan dengan banjir bandang. Beberapa puluh tahun kemudian banjir itu surut, dan dalam sejarah diterangkan bahwasanya kapal Nabi Nuh pertama kali penghuni di Arab Saudi ini di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi kapalnya nggak tahu di mana. Cuman penghuni pertama yang ada di kota Saudi Arabia itu di Madinah Al-Munawwarah. Ada sejarah yang menerangkan seperti itu. Setelah itu tibalah kosong Mekah. Setelah masanya Nabi Nuh kosong. Setelah kosong beberapa puluh tahun kemudian tibalah masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bu, halo bu. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua istri. Pertama Siti Syarah, yang kedua yaitu Siti Hajar. Jadi jangan kaget bu, jangan sakit hati ya. Kalau suaminya punya dua, dari dulu sudah, ya. Tawa ibu, dari dulu sudah ada bu. Nabi Ibrahim istrinya dua. Ini saya dukung yang laki-laki ya. Pak Haji semangat. Pak Haji. Malu jawabnya. Di samping saya, di dalam hatinya itu, jangan lihat di samping saya ada istri. Nabi Adam mempunyai istri dua, Siti Hajar dan Siti Sarah. Pada suatu ketika mungkin ada perselisihan hati. Oh Nabi Ibrahim, ya bener, bagus itu. Kalau salah ditegur. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri yang bernama Siti Hajar dan Siti Sarah. Pada suatu ketika mungkin ada perselisihan hati, kata kasarnya bertengkar, ya. Maka di sana Allah perintahkan untuk membawa Siti Hajar dan istrinya yang bernama dan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam untuk membawa ke kota Makkah, ke kota
Mekah yang sekarang dinamakan Makkah Al-Mukarramah. Setelah tiba di antara di lembah gunung yang kering kerontang, Bu, tidak ada apa-apa ya kayak sekarang ini. Lihat di sekitar kita ini, nggak ada pepohonan hijau. Nabi Ibrahim menurunkan Siti Hajar. Lalu setelah diturunkan, Siti Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kalau ini memang benar-benar perintah Allah, saya ikhlas dan ridho." Diturunkan lalu ditinggalkan, kembali kepada Siti Sarah. Nabi Ibrahim beserta Siti Hajar beserta anaknya yang bernama Ismail alaihi salam yang masih kecil pada saat itu. Nih harus jujur mau haji nih, nggak boleh bohong ya. Seandainya ibu-ibu nih sama suaminya tertinggal, bukan ditinggalin di pom bensin sehari, terus suaminya balik lagi, "Ayo sayang pulang," kira-kira diapain itu? Hah? Gimana, Bu? Gimana? Potong. Hah? Mau seperti Siti Hajar? Mau seperti Siti Hajar? Jauh, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Akan tetapi kalaupun kita ibu-ibu tidak seperti Siti Hajar, semoga Allah jadikan ahli surga. Amin Allahumma amin. Siti Hajar tidak ada duanya. Bu, lanjut. Kok pada tidur, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, setelah tiba masanya Nabi Ibrahim alaihi salam pada saat itu, singkat-singkat saja ya Pak ya. Nabi Ismail kehausan dan di sana Bunda Siti Hajar berlari antara Gunung Safa dan Marwah, berlari mengelilingi Gunung Safa dan Marwah. Mungkin di belakang Gunung Marwah ada kehidupan, ada air. Mungkin di belakang Gunung Safa ada air, dan di sana Nabi Ismail kehausan dan menangis dan menginjak apa itu namanya? Menghentakkan kakinya ke tanah, dan di sana mukjizat Allah turunkan kepada Nabi Ismail. Dari kaki tersebut keluarlah air yang dinamakan air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ismail alaihissalam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Bapak Ibu, tibalah masanya. Beberapa puluh tahun kemudian tibalah masanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kembali kafir. Ya kalau kesananya pulangnya nanti. Nah, saya lihat situasi. Wah, checkpoint. Tibalah masanya Nabi tibalah pada masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu.